memang agak tertutup karena banyak. Kita lagi di mana ini? Ya kan? Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama dengan Cendriken Channel. Dan pada malam hari ini kita akan kembali berbicara tentang hal-hal yang mistis. Nah, kali ini saya sedang berada di guest house milik Pemda yang berada di Bukit Tangkiling. Nah, guest house ini sangat jauh dari pemukiman warga, tepatnya di daerah Bukit Tangkiling. Dan di sini saat ini saya sedang bersama dengan penunggu dari guest house ini. Nah, sekarang kita akan berbincang, kita akan menanyakan apa-apa saja pengalaman dari Bapak ini selama menunggu tempat ini. Nah, sebelumnya dulu kita akan perkenalan dulu dengan Bapak yang menunggu tempat ini. Oke Pak, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya berbincang, berdiskusi dengan kita. Bagaimana pengalamannya selama menunggu tempat ini. Namanya siapa Pak? Nama saya Koko, Pak. Koko ya? Betul. Oke. Pak Koko, dan kemudian sudah berapa tahun Pak tinggal di tempat ini? Kira kurang lebih 3 tahun lebih lah. Saya sudah sebagai menjaga menunggu di tempat guest house ini. Ya, kurang lebih 3 tahun ya. Bapak Koko ini menunggu guest house ini. Nah, ini kan guest house ini kan lumayan jauh kan Pak ya dari pemukiman warga, dan di sekitar kita ini sangat jauh. Kalau jauhnya itu mungkin kurang lebih setengah kilo dari dari pemukiman warga. Ini memang benar-benar di hutan, sekeliling hutan. Karena dulu kami juga ketika zaman mahasiswa pernah menyewa guest house atau villa ini untuk kegiatan kami. Jadi memang sangat jauh, dan ini ada tingkat 2 ya guest house-nya ini Pak ya. Betul, tingkat 2. Tingkat 2. Nah, selama menunggu guest house ini, apakah pernah diganggu atau punya pengalaman mistis? Mungkin bisa diceritakan Pak kalau punya pengalaman. Betul. Kita memang pernah mengalami hal-hal yang ganjil di tempat ini. Jadi waktu itu saya lagi ngepel. Ceritanya. Saya ngepel dan waktu itu masih posisi siang. Siang Pak ya. Pada siang hari. Nah, waktu itu saya ngepel, jadi tiba-tiba ada suara semacam angin. Dan langsung pintu yang ada di atas itu tertutup sendiri. Sedangkan tidak ada orang, dan waktu itu terkunci semua, dan kunci saya yang pegang waktu ketika itu. Nah, dari situ saya mikir ada apa? Selain yang itu, apakah ada lagi pengalaman yang lain Pak? Pengalaman yang lain seperti kalau dulu ada mahasiswa yang pernah kesurupan. Oh, pernah kesurupan. Pernah ada gangguan. Tapi cuma di sini hanya sekedar suara-suara aja yang ada. Atau sekedar sekelebat gitu. Sekelebat masuk kayak lewat, orang lewat gitu. Tapi tidak, ya secara kasat mata tidak penampakan. Oh, berarti selama Bapak di sini kalau yang memang melihat secara kasat mata memang belum pernah ya? Belum pernah. Tapi yang sering suara seperti ya? air itu keluar sendiri. Ya. Tapi ternyata pas dilihat, kita cek di WC, tidak ada. Tidak ada ya. Seperti itu. Kalau misalnya penampakan, misalnya tadi ada cerita tadi yang di belakang sana. Ya, di pohon besar. Nah, di pohon besar itu pohon kasia, udah tua pohon itu Pak. Nah, jadi di situ pernah saya lihat waktu itu ketika malam tahun baru 2017 ya. Nah, jadi waktu itu kita pulang,
terus kita melihat ada seperti bola api. Ya. Bola api itu bulat merah Merah. di atas pohon, di atas pohon kayu Iya, itu. yang di belakang. Jadi spontan saya langsung merinding. Merinding. Iya, merinding. Besarnya seperti, apakah seperti bola sepak bola atau Ya lebih betul, besar? mirip. Oh, kurang lebih Ya merah, dia seperti bola api. seperti bola api. Iya, besarnya kurang lebih seperti bola sepak bola itu. Ya betul, Iya. seperti itu. Seperti itu. Ya. Besarnya. Oh itu ya. Karena memang di sini kan daerah area hutan, percaya tidak percaya yang namanya di luar dunia kita itu kan mereka juga ada. Ada, betul, ada. ya. Oke. Nah, kemudian pengalaman lain mungkin pernah ketika di tempat ini, Pak, ketika atau di area sini, apakah pernah melihat sesuatu juga selain yang melihat apa namanya bola api tadi yang di belakang, atau pernah ketika naik motor atau apa pernah melihat sesuatu juga? Ya memang pernah. Cuma di bawah sana dekat kandang buaya. Oh, dekat kandang buaya. Ya dekat kandang buaya itu. Nah di situ kan ada pohon bambu. Iya. Waktu itu kan agak senja, Iya. sore mau maghrib. Saya lewat dengan teman. Nah ketika itu temanku gonceng saya. Iya. Lewat di depan, tiba-tiba ada orang duduk, baju putih, rambut panjang di atas daun bambu, dengan pakaian dan kaki menjuntai Menjuntai ke bawah. ke bawah. Spontan kami dua hampir jatuh, ngerem teman saya, langsung melihat itu. Dan sangat, waduh. Apakah itu pengalaman pertama ya Pak, yang melihat seperti itu, Pak? Ya sebenarnya sih tidak. 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 Tidak pertama kali. Sudah sering. Sudah sering juga Pak ya. Seperti itu. Dan karena ini kan memang alamnya mereka. Iya. Ini kan alamnya gunung, bukit. Iya, bukit itu sih. Masih endemik kan. Iya. Masih virgin forest. Jadi itu yang pengalaman selama tinggal atau menunggu tempat Iya ini. betul. Pak? Selama itu hal-hal yang pernah saya alami yang janggal. Yang janggal. Dan ganjil lah menurut kita. Iya. Karena itulah di tempat kita, khususnya di Kalimantan, ya memang hal-hal seperti itu kan hal-hal yang bisa dikatakan ya kalau zaman dulu ya biasa saja. Iya betul. Biasa Pak. Nah, kemudian tadi ada katanya yang di apa namanya, pernah ada orang Cina Ya, yang betul. semacam mendapat rezeki gitu Wangsit, Pak ya. ya. Wangsit gitu ya. Dari Pangkalan Bun. Bisa ceritakan itu Pak? Bisa. Ya. Jadi begini ceritanya, mereka dua waktu itu datang bawa anak istri pakai mobil. Iya. Ke sini itu tujuannya dia berwisata, piknik lah. Iya. Nah, piknik ke atas. Nah, setelah itu dia naik bukit. Sudah naik, dia merasa kelelahan. Iya. Terus dia berhenti di suatu batu yang besar seperti Iya. rumah. Terbaringlah mereka dua karena capean, Iya. sambil tidur-tidur. Nah, dari situ dia dikasih wangsit. Dikasih nomor togel, Mas. Nomor togel ya. 4 angka langsung. Tembus. Tembus langsung. Pak, ya. Langsung. Dan bisikan itu dia seperti tidur berapa menit gitu, hanya sekejap. Hanya kayak tidur Ya, ayam betul, aja. kayak tidur ayam kalau orang Dayak bilang. Iya. Hmm. Dan itu sekitar tahun berapa itu Pak? Kalau saya ingat Bapak. Kalau seingat saya sih, kalau tidak salah 2014 kalau nggak salah ya. Sekitar tahun itu. 2014 waktu itu. Nah, ya, tembus Kalau langsung. tidak salah, ada dengar kabar Semeriwing itu sekitar 500-an juta dapat. Oh, 100 juta. Nah, Iya. dengan rasa itu dia ada etikat baik, Iya. dia ada tali asih namanya karena orang alam sebelah yang ngasih Iya, kan. Iya. Nah, dia sumbanglah suatu bangunan halte berbentuk gazebo. Iya. Nah, dan di situ tertulis nama beliau itu, Si Ing. Nah, oke, teman-teman semuanya, dimanapun berada, kita akan langsung saja, kita akan melihat gazebo yang dibangun salah satu warga dari Pangkalan Bun yang dulu mendapatkan wangsit ya, mendapatkan wangsit karena dibangunnya di belakang gedung ini Ya, di betul, belakang tepat, gedung ini. ya. Ya. Nah, sebentar kita akan menuju ke sana ya, teman-teman akan memang melihat sesuatu yang namanya gazebo. Karena ini, dan sekarang ini sudah jam 19:42. Pada saat ini jam 19:42 ya, teman-teman. Kita akan
berangkat ya, Ya. dengan didampingi oleh Pak Koko. Ya. Kita akan berjalan menuju ke sana. Ikuti terus, kita akan langsung berangkat ke sana. Ini adalah jalan menuju ke Pandopo di atas. Persis di samping guest house atau villa ini. Sini kita bersama dengan Pak Koko dan ada Yosa bersama dengan saya. Kita bertiga akan menuju ke atas. Ikuti terus. Kondisinya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Kita akan terus berjalan mengikuti Pak Koko yang di depan. Ini batu besar di belakang villa ini. Sekarang pukul 8:16 malam. Jalannya memang agak tertutup karena banyak pohon-pohon yang tumbang. Sebenarnya jalannya bagus saja. Lumayan teman-teman, mulai ngos-ngosan. Sini sepertinya ada tempat istirahat juga, cuman sudah lama. Dan sehingga terlihat jabuk sudah tengah jalan. Ini tempat duduk dan banyak pohon-pohon besar. Yosa, silakan duluan, Yos. Kita bertiga bersama Pak Koko naik ke atas. Dan akhirnya kita tempatnya di sini ya, Pak. Oke. Kurang lebih berapa? 4 menit ya, Yos ya. Oke. Ini nama yang menyumbangkan membangun pendopo ini dulu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Koko tadi. Oke. Inilah pendoponya teman-teman. Dan di sini namanya Bukit Buis ya, Pak ya. Karena di Bukit Tangkiling ini ada 9 bukit teman-teman. Untuk kita ketahui bersama. Inilah kondisi pendoponya. Teman-teman bisa lihat. Ini memang cocok sekali tempat beristirahat, tempat santai ketika mau menaiki Bukit Buis ini.
Ini persis di atas villa tadi atau guest house tadi, teman-teman. Sayang sekali di sini ada coretan-coretan, contoh yang tidak bagus untuk para pengunjung. Harusnya kita harus bisa sama-sama menjaga tempat wisata kita sehingga terlihat bagus. Dan di sekeliling ini hutan, teman-teman. Ini memang taman alam, masuk daerah Taman Alam Tangkiling yang asri. Dan di sini ada batu besar, memang masih dikelilingi oleh batu-batu besar. Oke, ini adalah tempat atau pendopo yang dibangun itu. Dan mungkin ada yang disampaikan Pak Koko. Itu aja ya. Itu aja. Oke, itu untuk teman-teman lihat. Itulah petualangan kita pada malam hari ini. Kita berbagi cerita bagaimana salah satu cerita unik yang ada di Taman Alam Bukit Tangkiling ini. Oke, teman-teman, kita akan kembali ke bawah. Malaysian, yes. Batu. Oke. Teman kita terjatuh